Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Papa P, your friendly channel bareng aku Randy. Oke, mudah-mudahan semua lagi dalam kondisi baik-baik aja, semua masih dalam kondisi sehat, bisa berkumpul bareng keluarga. Nah, jadi di video kali ini aku mau bagi-bagi tips nih, tips tentang bagaimana memilih sekolah digital marketing yang tepat, yang cocok buat kamu. Dan ini semua dirangkum dari pengalaman pribadi aku, dan ini yang aku sampaikan ini adalah pendapat pribadi aku, jadi nggak ada standar kalian harus ikutin ini atau enggak. Ini murni ditujukan hanya untuk membantu kalian yang mau punya rencana untuk daftar sekolah digital marketing dalam waktu dekat ini ya. Oke, buat kalian yang pengen dapetin informasi lengkap, jadi kalian harus tonton dari awal sampai akhir, jangan diputus-putus, jangan di skip-skip, jangan dicepet-cepetin. Kalian tonton semua dari awal sampai akhir supaya kalian dapat informasi yang lengkap tentang bagaimana memilih sekolah digital marketing yang cocok buat kamu. Jadi setelah beberapa bulan terakhir aku memutuskan buat belajar digital marketing, itu aku mengambil membuat satu kesimpulan ya teman-teman ya, membuat satu kesimpulan bahwa belajar digital marketing ini bisa dibagi dua, yaitu yang pertama adalah yang one way dan yang interaktif. Nanti kita bahas satu-satu ya. Dari yang one way dulu nih. Yang one way ini yang aku maksud dengan one way ini adalah belajar digital marketing yang satu arah. Jadi yang kita cuma duduk nonton video, materinya kita dapat tapi nggak ada interaksi sama sekali sama pengajarnya. Jadi kita cuma nonton video, dapat ilmu, selesai ya. Dan yang kedua, tipe yang kedua adalah tipe interaktif. Jadi interaktif ini adalah memang yang di modelnya seperti kelas secara online yang dilakukan biasanya mereka pakai Zoom atau Google Meet, dan disitu benar-benar ada interaksi antara pengajar dengan pesertanya. Jadi bisa ada diskusi, ada tanya jawab dan segala macamnya. Kita bahas tentang pro dan kontranya, alias kelebihan dan kekurangannya, karena masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, kita mulai dulu dari yang one way. Kelebihannya adalah harganya sangat murah atau bahkan gratis. Dan yang kedua, ini fleksibel banget, kalian bisa nonton dimanapun, kapanpun kalian mau, dengan gaya apapun. Kalian mau tiduran kayak kalian mau sambil makan kayak kalian bisa dengerin sambil nyantai, kapanpun kalian mau, selesaiin dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, terserah kalian. Jadi nggak ada batasan waktu, kalian bisa pelajari sendiri semuanya dengan sangat fleksibel. Nah, dibalik kelebihan-kelebihan itu ternyata ada kekurangan juga, yaitu kekurangannya adalah kita nggak bisa interaksi nih sama pengajarnya. Jadi kita nggak bisa tanya-tanya, kita nggak bisa diskusi di situ. Dan biasanya kalau lewat YouTube nih, ketika mungkin ada kesempatan untuk tanya lewat kolom komentar, itu ada kemungkinan dijawab, tapi ya mungkin kecil kemungkinannya dijawab, dan di situ tidak memungkinkan untuk adanya diskusi yang panjang. Jadi kekurangannya yaitu karena nggak ada interaksi sama pengajarnya. Jadi ketika kita bingung, kita nggak bisa nanya ke siapa-siapa, kita harus cari sendiri. Lalu kita sekarang beralih ke digital marketing course yang interaktif, alias yang bentuknya adalah online class, live online class ya. Jadi kalau yang live online class ini kita bahas dari kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah di situ ada diskusi, ada tanya jawab, ada juga latihan-latihan dengan tugas yang diberikan ke kita. Jadi kita dapat pelatihan beserta tugasnya, latihan contoh yang nanti di dunia kerja nyatanya itu seperti apa, itu semua kita dikasih. Kita bisa tanya sepuasnya ke pengajarnya di situ, kita bisa tanya ke sesama teman yang belajar bareng kita di situ, kita bisa tanya ke senior-senior kita mungkin yang masih bisa dikontak ya kan. Jadi lebih interaktif, dan ketika kita punya satu masalah, kita punya satu pertanyaan, itu kita bisa dapat jawabannya dengan lebih mudah. Tapi di situ juga ada kekurangannya teman-teman. Jadi kekurangannya adalah biasanya yang pertama, harganya mahal kalau yang interaktif ini ya, karena modelnya memang seperti kelas, ada pengajarnya, ada fasilitas lebih yang diberikan oleh mereka. Jadi otomatis harganya juga pasti akan lebih mahal, bisa ratusan ribu sampai puluhan juta teman-teman ya, tergantung dimana kalian ambilnya. Jadi memang untuk sekolah digital marketing ini yang biaya yang harus dikeluarin itu lumayan besar ya, tapi dengan timbal balik ilmu yang skill yang kita dapetin juga pasti signifikan banget, dan itu bisa dipakai untuk kerja teman-teman ya. Setelah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari one way dan interaktif kelas ini tadi, asumsinya adalah kamu sekarang lagi pengen masuk atau pengen daftar ke salah satu sekolah digital marketing. Biasanya nih ya, setelah kamu search di Google, mungkin kamu habis search nih
sekolah digital marketing itu apa aja, di mana aja. Kalian search, terus nggak lama kemudian kalian pasti dapat tuh tembakan-tembakan iklan kan, muncul di sosial media, di Instagram, di Instastory, di Facebook, di YouTube. Ketika kalian nonton video YouTube pasti iklannya juga munculnya tentang sekolah-sekolah digital marketing ini yang macam-macam namanya, banyak banget. Dan dari situ, dari pilihan yang banyak ini, kalian pasti sudah menentukan antara 1, 2, atau 3, mungkin ada yang memang menarik perhatian kalian. Sebelum kalian memilih, hal pertama yang harus dilakukan, jadi gimana sih caranya dimilih, karena banyak banget kan. Tips yang pertama adalah kamu harus punya goal dulu. Kamu mau apa sih? Kenapa kamu harus belajar digital marketing? Set dulu goalnya, tujuannya apa? Apa tujuannya kamu belajar digital marketing? Apa tujuannya kamu pengen punya skill digital marketing? Terus apa yang bakal kamu lakukan dengan skill baru ini? Apa yang bakal kamu arah kamu bakal kemana sih setelah punya skill digital marketing ini? Dan kenapa kamu harus belajar digital marketing sampai harus bayar, ikut online course segala macam? Jadi sebelum kalian daftar, kalian tentuin dulu tujuan kalian sebenarnya mau kemana nih. Mau cari kerjaan baru di dunia digital marketing, kalian mau career shifting, mau pindah karir dari karir yang sekarang menjadi seorang digital marketer, atau kalian mau kembangin usaha sendiri, kalian tentuin dulu goalnya mau apa ya. Yang kedua, kalian lihat dulu nih benefitnya apa, keuntungannya apa sih yang bakal kalian dapat ketika kalian belajar digital marketing. Jadi kalian pertimbangin benar-benar, kalian lihat benar-benar untung ruginya apa sih, untungnya apa, ruginya apa, semua harus dihitung. Kalian siapkan semuanya, jangan pernah memilih untuk belajar digital marketing hanya karena ini kelihatan keren, hanya karena sekarang lagi ngetren nih digital marketing, teman-temanku ada beberapa orang yang jadi digital marketer dan mereka cukup sukses, aku pengen ikutan seperti mereka. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kamu milih mau masuk atau mau daftar ke sekolah digital marketing, pastikan karena kamu memang benar-benar punya goal dan target yang jelas. Yang ketiga adalah ini berhubungan dengan budget teman-teman ya. Jadi sesuaikan, kalian cari nih dari 3 tadi, misalnya ada 3 digital marketing course yang kalian mau pilih. Dari 3 ini, lihat yang mana yang sesuai sama budget kalian. Dan budget ini nantinya juga karena cukup besar, nanti biasanya mereka akan menawarkan termin-termin atau gimana cara pembayarannya. Jadi ada yang menawarkan biasanya bisa cash, bisa dicicil, atau bisa juga ada yang kemarin itu menawarkan bayarin di belakang. Semua tergantung dengan kondisi kamu sendiri, jadi sesuaikan dengan budget. Tips yang selanjutnya, tips yang keempat, yaitu kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Tanyain apapun, cari apapun, cari semuanya. Kalian bisa search informasi sekarang, bisa cari di Google, cari di sosial media, kalian bisa nonton video di YouTube. Kalian cari, ketika kalian pilihan sudah mulai mengerucut mau daftar kemana nih, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kursus digital marketing yang mau kalian daftar ini. Jadi kalian cari, ini lokasinya di mana sih, ada beneran atau enggak, terus pengajarnya gimana, pengajarnya dari mana aja, terus mungkin mereka punya rekanan di perusahaan mana aja, programnya seperti apa, terus materi-materinya seperti apa. Terus ada satu juga yang lumayan penting nih, alumninya setelah lulus dari sana mereka pada kemana. Jadi ada satu tips kecil ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian mungkin pengen tahu pengajarnya siapa, mereka ini orangnya seperti apa, mereka digital marketer yang seperti apa, atau alumninya si digital marketing course ini tadi seperti apa, kalian bisa cari di LinkedIn teman-teman. Jadi LinkedIn ini ya LinkedIn, linked.in ya. Jadi LinkedIn ini adalah semacam social media tapi untuk profesional yang berhubungan dengan dunia kerja ya. Nah, sebagai seorang calon digital marketer, tentu kalian harus membiasakan diri dengan data. Jadi cari data sebanyak-banyaknya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Informasi sekarang itu tersebar luas banget dan kalian bisa dapetin itu dari mana aja teman-teman. Jadi kumpulin informasi, data-data, karena data nggak pernah bohong. Pasti semua data sekarang serba terbuka, kalian bisa search. Dan ketika kalian sudah dapet informasi yang kalian mau, kalian kumpulin nih sebagai perbandingan. Jadi dari kursus yang satu ke kursus yang lainnya. Ada satu tips lagi, ini adalah tips yang kelima, karena kalian sebaiknya cari yang namanya review teman-teman. Review dari peserta atau lulusan dari sekolah digital marketing itu. Bisa kalian dapetin dari sosial media, atau kalian bisa dapetin dari YouTube. Orang-orang yang biasanya lulusan-lulusan itu ada mungkin beberapa yang bikin video review tentang sekolah digital marketing mereka sebelumnya. Nah, tips yang keenam adalah
karena digital marketing ini kan lumayan baru nih untuk banyak orang ya kan, terutama di Indonesia ya. Jadi banyak banget orang yang masih belum paham tentang apa sih digital marketing itu. Jadi digital marketing itu kan bukan sekedar jualan online, tapi ada hal-hal yang rumit di belakang itu yang memang harus dipelajari untuk bisa benar-benar masuk dan jadi seorang digital marketer. Nah, untuk membantu mempermudah proses belajar kamu nanti ketika kamu sudah daftar di sekolah digital online, digital marketing pilihan kamu, cara yang bisa membantu kamu untuk mempermudah proses belajarnya adalah, ada baiknya ketika kamu belum daftar nih, sudah proses daftar sambil nunggu ini itu proses administrasinya segala macam, kalian bisa belajar lebih dulu kira-kira digital marketing ini seperti apa sih. Banyak banget informasi yang bisa kamu dapat dari internet tentang dasar-dasarnya. Jadi ketika nanti sudah masuk ke pelajaran atau masa perkuliahan ini, kalian bisa lebih gampang nih nangkapnya. Dan ketika ada hal-hal yang kamu belum paham, kamu bisa tanyain nanti di situ, tanyain ke pengajarnya, tanyain ke senior kamu, atau tanyain ke teman-teman yang memang lebih paham. Oke teman-teman, nggak terasa udah 10 menit lebih nih ya, aku share semua tips yang aku punya dari pengalaman aku. Dan kalau kalian merasa tips di video kali ini bermanfaat, kalian bisa klik like di bawah, tandanya kalian suka sama video ini, dan kalian bisa bagiin video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke saudara-saudara kalian yang memang mungkin juga punya rencana untuk belajar digital marketing tapi mereka masih bingung gimana milihnya, karena banyak banget kan pilihan di luar sana. Kalian bisa bagiin link dari video ini, atau kalian tunjukin video ini ke mereka. Kalian bisa bagiin tips-tips ini juga ke mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel Papa P, your friendly channel, supaya kalian bisa terus dapetin informasi-informasi menarik yang bakal masih akan terus aku bagiin di channel Papa P. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga kalian bisa tetap sehat, jaga kesehatan teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa semangat, jangan lupa tetap bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.